Yes, shalom. Iya, masa tadi udah menyembahnya luar biasa, pasti bilang shalom biasa-biasa aja ya. Ibu-ibu yang luar biasa, terima kasih untuk hari ini kita masih boleh berkumpul, masih boleh sehat semua karena anugerah Tuhan. Juga ada sisterku yang terkasih, Ibu Elsa Reza Solihin ya. Bapak yang sudah almarhum, yang sudah kembali kepada Bapak di surga dengan adik kecil-kecilku si cantik ya. Terima kasih untuk hadir, spesial loh untuk kita hadir hari ini. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Ini wanita hebatnya Tuhan. Dari Tuhan oleh Tuhan untuk Tuhan ya. Dia bisa berjuang. Saya masih ingat bagaimana Bapak berapa lama waktu di rumah sakit Sam? 2 bulan. 2 bulan dalam keadaan koma. Tapi begitu banyak orang-orang yang memperhatikan. Begitu banyak orang-orang yang support. Kenapa? Karena seorang Reza adalah seorang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Makanya hari-hari ini ibu-ibu bukan masalah hidupnya kita. Tapi waktu kita dalam diberikan hidup, apakah kita sudah menjadi garam dan terang bagi dunia? Ya, ini kata-kata penting. Ya, temanya adalah garam dan terang. Oke, sebelum kita masuk ke sana kita buka Yohanes yuk. Ya, Yohanes 3:16. Demikian firman Tuhan. Yohanes 3:16 demikian firman Tuhan. Ada ayatnya bisa tertera? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, perceraian orang Kristen sekarang gak usah lagi diomongin, makin bertinggi. Dan coba lihat ini, coba tunjukkan patung Yesus. Ada patung Yesus itu di Portugal. Ya, patung Yesus, patung. Ya, ini patung Yesus di Portugal. Tingginya 103 meter. Portugal negara Kristen. Betul? Tapi kalau engkau lihat angka yang tertinggi perceraian dan perselingkuhan itu di Portugal. Artinya orang sekarang udah gak peduli. Yang penting gue Kristen, yang penting gue punya patung, yang penting gue sekarang pergi ke gereja, yang penting gue ibadah, yang penting gue baca firman. Tapi udah gak pakai kasih lagi. Karena kalau orang mengasihi gak akan mungkin dia bisa bercerai dengan pasangan. Kalau orang mengasihi gak akan mungkin dia tidak setia kepada pasangannya, betul? Ini sedang terjadi hari-hari ini. Makanya Tuhan harus mau gak mau Allah Bapa mengirim anaknya supaya kembali lagi dunia mengenal kasih. Kenapa saya berkata begitu? Karena pilar daripada kekristenan bukan karena engkau ke gereja, bukan karena engkau ke Israel, bukan karena engkau pakai kalung salib. Mana pilarnya? Coba kita buka ya, pilar daripada kekristenan. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Ini adalah pilar utama kekristenan. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ibu-ibu, tempat ini. Kalau kita sudah gak punya kasih kepada Tuhan. Kalau kita sudah gak punya kasih kepada sesama. Kalau kasih kita semakin dingin. Yakin engkau dan saya bisa bertahan di akhir zaman ini. Artinya kelahiran Yesus sia-sia. Maka Tuhan datang ke dunia ini karena dunia sudah gak ada kasih lagi. Makanya terjadi perceraian. Bahkan bukan hanya perceraian. Ada KDRT, betul. Bahkan bukan hanya itu juga ya. Saling menjelek-jelekkan. Saling menusuk dari belakang. Bahkan kalau engkau lihat, coba lihat Last Supper. Yang dibikin di Paris kemarin. Ini gak main-main loh, ini negara Kristen. Coba tunjukkan, waktu ada Olimpiade di Paris. Last Supper adalah perjamuan kudus, betul? Tapi dijadikan mereka seperti ini, coba lihat, mana dia? Yang gambar lambang LGBT itu dipakai Last Supper. Last Supper adalah momen yang paling sakral bagi orang Kristen. Di mana Yesus sebelum dia mati di kayu salib, dia adakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Dia katakan ini darahku, inilah dagingku. Tapi lihat yang mengolok-olok. Maka dikatakan dalam 2 Petrus, pengejek-pengejek itu datang dari mana? Dari gereja. Pengejek-pengejek datang dari hamba-hamba Tuhan. Ini negara Prancis. Prancis itu negara Kristen. Tapi ternyata mereka mengolok-olokkan. Padahal harusnya perjamuan kudus. Gambar yang aslinya. Waktu Yesus makan. Ini harusnya. Perjamuan kudus itu adalah satu momen yang paling luar biasa. Tapi orang Kristen semua diam saja dibikin seperti ini. Karena ya sudahlah, bukan urusan kita. Yang penting pokoknya gue bagaimana caranya bisa hidup. Kalau engkau dan saya hanya sekedar tanpa kasih kepada Tuhan di akhir zaman ini. Kita gak akan pernah bisa jadi garam dan dunia. Gak akan bisa. Dari mana ketahuan orang yang kasih jadikan? Dari perceraian, dari perselingkuhan. Dari mencari Tuhan yang gak segenap hati. Mencari Tuhan sekedar asal, melayani sekedar asal. Itu karena gak ada punya kasih lagi. Dan waktu engkau tidak punya kasih lagi pada keluarga, bagaimana engkau bisa mengatakan engkau bisa mengasihi kepada Tuhan. Nah coba kita lihat. Makanya sampai Paulus berkata seperti ini. Mari kita buka. Paulus berkata seperti ini. Roma 12 ayat 11. Kenapa dia sampai ngomong seperti ini? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Ibu-ibu perhatikan baik-baik. Paulus ini adalah orang yang pernah mengalami hal tidak mudah. Dia pernah meninggalkan Tuhan. Dia pernah menyakiti Tuhan. Waktu dia berbalik. Dia katakan harus semangat.
harus jangan kendor, harus haus dan lapar. Karena di akhir zaman ini orang cari Tuhan hanya sekedar. Memang ibadah. Sorry ya, misalnya Natal rame. Halo, kenapa rame? Karena mungkin ada banyak pernak-pernik, betul? Rame. Waktu gak ada Natal, waktu gak ada hadiah, waktu gak ada mungkin makanan nasi kotak kita dapat, masihkah kita tetap mencari Tuhan? Karena kalau engkau punya kasih kepada Tuhan itu gak tergantung sikon. Halo, karena engkau haus dan lapar akan Dia. Dan hati-hati, inti daripada kekristenan pilarnya hanya dua. Bukan karena ke gereja, bukan karena ibadah, bukan karena kita kasih perpuluhan. Tapi apakah kita mengasihi sesama dan mengasihi. Halo, itu fakta sekarang di mana-mana. Hanya sekedar itu, gak jadi apa-apa ibu-ibu, gak bisa, gak akan bisa jadi garam, percayalah. Nah iblis gak mau kita sampai punya cinta yang begitu berapi-api sama Tuhan. Iblis itu jago mengimitasi. The greatest imitator itu adalah si iblis. Dia bilang oke, gue kasih kepada kalian. Ada 5 jenis kasih. Ada 5 jenis cinta. Yang 4 itu produksi jahat. Jelas produksi jahat. Tapi yang menjadikan banyak orang Kristen yang adopsi itu. Maka hari kita lihat yang mana kita adopsi dalam hidup kita. Kasih yang seperti Yesus lakukan. Kasih tanpa syarat. Atau kasih yang 4 lagi. Yang pertama, kasih yang bagaimana? Yuk kita lihat ya. Ini semua ada di Alkitab ya. Contoh-contohnya adalah orang-orang yang ada dalam pelayanan. 1 Samuel 18 ayat 20. Mari kita lihat ibu-ibu, ada 5 cinta, ada 5 kasih. Kalau engkau mau menjadi garam dan terang, kalau engkau salah pilih cintanya, tidak akan mungkin kita jadi garam dan terang. Dan kata Tuhan, waktu engkau tidak menjadi garam yang asin, akan dibuang dan diinjak-injak, betul? Kita gak ada pilihan hari ini. Kalau kita mau menjadi orang yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan, jadilah garam dunia. Jangan garam yang sudah tidak ada rasanya, itu akan dibuang karena gak ada gunanya lagi, betul? Kita lihat yang pertama ya, cinta yang pertama, kasih yang pertama yang ditawarkan oleh si jahat. 1 Samuel 18 ayat 20. Tapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitakan pada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Ibu-ibu bayangkan ini kayak cerita dongeng, betul? Raja Saul punya anak namanya Mikal. Mikal itu jatuh cinta kepada seorang Daud. Daud ini adalah tukang angon kambing, menang melawan Goliat, betul? Dan akhirnya karena waktu itu raja berkata, siapa yang bisa mengalahkan Goliat, saya kasih anak saya perempuan. Dan bukan hanya sekedar dipaksa, anaknya pun cinta kepada Daud. Happily ever after, betul? Kayak film Disney, betul? Akhirnya seumur hidupnya mereka berbahagia harusnya. Pertanyaan, apakah pernikahan mereka berbahagia? Kita lihat, kenapa enggak? Mari kita lihat. 2 Samuel kita lihat ya. 2 Samuel 6 ayat 20. Mikal cinta abis. Dia anak raja. Daud juga hanya orang biasa. Tapi mendapatkan kesempatan juga menjadi menantu raja. Ini kan luar biasa, betul? Dan saya percaya anak raja pastilah cantik, betul? Karena dia pasti lulur. Pergi ke Korea mungkin botok sebentar, betul? Ya, karena punya uang, betul? Nggak mungkin pas-pasan. Nah kita lihat sekarang 2 Samuel 6 ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Perhatikan, ketika Daud pulang untuk beri salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Ya harusnya seorang istri kalau menyambut suami baru pulang dari kantor, baru pulang pelayanan harusnya kan happy ya. Betul ya ibu-ibu ya? Papa dari mana, gimana tadi pelayanannya, betul? Tapi lihat apakah begitu kata Mikal. Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya sendiri. Loh kok begini? Katanya cinta. Kenapa? Katanya cinta mati, cinta habis. Cinta gaspol nih si Mikal. Kenapa waktu suaminya pulang pelayanan? Bawa tabut perjanjian loh, bukan pulang dari diskotik. Dari pelayanan. Memang waktu pas di pelayanan itu banyak cewek-cewek yang bilang Daud berlaksa-laksa. Semua orang mengelulukan dia karena memang dia raja satu dan kedua juga dia adalah apa? Orang pemenang, betul? Harusnya suami istri support kan? Betul gak ibu-ibu? Kalau suami sekarang dapat proyek support gak istri? Aduh papa I love you gitu, betul ya? Betul dong, betul. Tapi kalau dia gak bawa duit, papa kebangetan lu, betul? Nah harusnya kan Mikal ini kan bahagia. Tapi kalau dilihat di sini ini kata-katanya gak enak loh ibu-ibu. Nggak enak loh, apalagi dia ngomong depan dayang-dayangnya, mempermalukan suaminya habis-habisan. Kenapa? Karena si Mikal ini adalah orang yang memang cinta, tapi cinta ala kristal. Tunjukin kristal. Mana kristal? Siapa yang punya kristal sini? Ada yang punya kristal? Nih, kristal Bohemia. Betul? Kristal mahal ibu-ibu. Mahal kristal.
Tapi sekali jatuh pecah, gak ada artinya. Ini orang yang punya cinta, tapi berkata gini, gue cinta sama lo, tapi jangan lo sakitin hati gue. Kalau engkau berharap engkau mengasihi Tuhan, tanpa engkau bisa mengalami sakit hati, dikecewakan, gak dihargai, gak akan bertahan di akhir zaman ini. Halo, karena dunia ini kejam. Hanya Yesus yang gak pernah menyakiti kita. Bisa yang menyakiti kita adalah suami kita sendiri. Yang gak menghargai kita mungkin anak-anak kita. Mungkin sudah engkau tuwek, gak diperhatikan lagi. Dulu waktu engkau masih muda, kau urus anakmu. Sudah dia berhasil, dia lupa sama kita. Atau mungkin teman pelayanan, gosipin kita. Bisa-bisa. Apakah gara-gara itu membuat engkau tidak lagi mengasihi orang itu? Apakah gara-gara engkau mengalami itu engkau tidak mengasihi Tuhan? Cinta seperti ini rapuh. Maka gak heran, lihat akibatnya. Orang yang cinta seperti ini, buka ayat 23. Apa yang terjadi dengan Mikhael? Mari kita lihat. Mikhael apa yang terjadi? Dikatakan ayat ke-23. Mikhael binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Gak main-main loh. Hanya gara-gara cintanya, cinta kristal. Bagaimana dengan kita? Waktu engkau dalam keadaan gak dianggap oleh dunia ini, masih gak tetap cari Tuhan sungguh-sungguh? Atau mulai kecewa? Gak bisa saya terima Bu Indri. Saya tuh orangnya baik Bu Indri pada suami saya. Tapi saya gak dihargai sampai sekarang. Gak mungkin saya bisa bertahan. Maka cintamu akan menjadi cinta yang gugur di tengah jalan. Ikut Tuhan juga gak selalu mulus. Yesus kurang apa? Diludahin, bah, ditendang, buak, ditelanjangi. Kurang apa dipermalukan Yesus kita? Tapi apakah Yesus marah? Apakah dia kecewa? Apakah dia permalukan orang-orang bangsa Yahudi? No. Yang ada malah Tuhan bilang, Bapa ampuni mereka. Mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Ini cinta agape. Bagaimana dengan kita? Waktu engkau tidak dihargai. Kira-kira dalam hati, mati aja lu. Atau Tuhan, mampukan aku untuk tetap mengasihi pasanganku. Mampukan aku tetap mengasihi anak-anakku Tuhan. Halo ibu-ibu, gak selalu orang baik sama kita. Engkau bisa mengalami hal yang sama. Enggak dianggap, dibeda-bedakan. Bisa dalam gereja bisa dibeda-bedakan. Karena yang satu pakai berlian 10 karat. Yang satu lagi mungkin hanya pakai sendal capit. Waktu engkau tidak dihargai di gereja seperti perempuan Kanaan. Disuruh hus. Masih gak tetap cari Tuhan? Atau bilang mendingan pindah gereja aja. Mendingan pindah tempat aja. Gue di sini gak dihargai. Halo, berapa harga kita? Kalau kita masih butuh dihargai, cinta kita cinta kristal ibu-ibu. Gak akan bertahan lama. Mandul, gak ada pertumbuhan rohani. Maka tetap jadi apa? Tetap ini. Tetap bonsai. Karena kemanapun kau pergi, pasti kau akan mengalami hal yang sama. Sebelum kita menang di sana, Tuhan akan perhadapkan kita dengan hal yang sama. Engkau di tempat ini mungkin gak dihargai, pindah ke PD yang lain juga gak dihargai. Pindah ke tempat lain, mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena Tuhan gak akan buat kita naik kelas sebelum engkau lulus di tempat yang sebelumnya. Amin. Muka-muka di sini yang gampang tersinggung kelihatan mas saya soalnya. Coba saya lihat. Coba saya lihat dulu. Aduh ibu-ibu, berapa sih harga diri kita? Halo? Halo? Pak Ari kalau marah sama saya itu gak main-main loh. Tapi saya percaya memang Tuhan kirim Pak Ari buat saya. Kenapa bilang? Karena kalau saya di tempat kayak gini kan ibu-ibu semuanya kan ibu Indri foto, betul? Ya, nggak ada yang marah-marah sama saya, betul? Ibu Indri foto dong, Ibu Indri, aduh Ibu Indri saya seneng loh Ibu Indri, betul luar biasa. Betul. Tapi Pak Ari, beda. Kalau saya sudah melakukan hal yang tidak benar, karena Pak Ari itu seperti kalau bisa ada yang bengkok diluruskan sama dia, walaupun apapun harganya harus diluruskan. Satu kali saya salah, sering salah bukan satu kali, sering salah. Walaupun hamba Tuhan bisa salah, ya bisa lah, betul. Dan Pak Ari itu kalau negor kan di kamar dong berdua, betul? Ibu-ibu. Apalagi saya kan hamba Tuhan. Makin engkau merasa engkau hamba Tuhan, makin Tuhan sengaja hajar kita dengan cara yang gak enak. Pak Ari itu kalau marah sama saya di depan supir. Dan orang Sunda kalau marah gak besar suaranya, tapi tajam perkataannya, betul? Kalau saya pakai harga diri, kalau saya pakai misalnya sekarang, gila gua kan hamba Tuhan, enak aja lu seperti itu. Gak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati.
Tapi saya bilang terima kasih Tuhan, aku punya suami yang seperti ini, yang meluruskan yang bengkok. Karena saya juga bisa bengkok, bisa salah ngomong. Bisa dong kepeliter, betul? Bisa gak salah ngomong? Bisa gak dengan bikin hal yang tidak menyenangkan? Bisa. Tapi saya bersyukur punya suami seperti itu. Artinya membuat aku tidak bisa jadi orang sombong. Gak bisa. Karena langsung. Bisa Pak Ari bilang percuma kamu pelayanan. Jangan bilang emang mau apa? Jangan. Tuhan, betul Tuhan. Kenapa aku seperti ini? Ampuni aku Tuhan. Itu orang yang bukan kristal. Amin ibu-ibu. Mau mulai sekarang gak kristal lagi? Coba saya lihat wajah-wajah yang gak mau kristal. Betul? Kristal memang mahal. Satu gelas tuh bisa harga 1 juta loh. Betul? Apalagi lampu kristal. Mahal. Tapi sekali dia pecah, 0 harganya. Seorang daripada Mikael. Jelas anak Raja Saul. Saul adalah orang pilihan Tuhan dari suku Benyamin. Berarti ini orang yang tahu kebenaran. Tapi dengan sangat gampangnya dia mempermalukan suaminya depan orang. Dia pikir gua bales loh. Waktu engkau punya pikiran seperti itu. Dengan mempermalukan orang lain karena engkau sakit hati. Engkau tidak akan pernah punya cinta yang sejati seperti Yesus. Amin. 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 Yang pertama adalah apa? Cinta kristal. Ini adalah cinta dari iblis. Iblis yang bilang, lo bisa mencintai dia, tapi bilang sama dia, jangan sampai lo sakitin hati gue. Satu kali, saya pernah ngalami hal yang sama. Saya sudah bertobat, dan Pak Arif masih antik waktu itu. Masih perempuan, masih mabuk, masih suka berantem, masih pakai minuman keras. Intinya masih di dalam hal yang gak baik. Saya bilang sama suami saya begini, kita lagi ribut nih. Udah pelayanan loh saya. Ya, tapi bukan sekarang, ini 10 tahun yang lalu ya, udah lama lah. Pokoknya kalau kamu mau mabuk terserah lah, lu yang sakit sendiri. Kalau kamu narkoba terserah, lu yang rugi sendiri. Kalau kamu misalnya mau tabrakan, rugi sendiri. Kalau ada apa-apa, tapi kalau main cewek, awas dia saya bilang. Tidak ada ampun. Gak sampai seminggu terjadi. Maka jangan sok-sok, halo. Jangan sok-sok bilang hati gua ini soalnya, halo siapa sih kita? Udah dibayar lunas sama Tuhan Yesus, Bo. Yang sok harga diri sini bertobatlah engkau. Harga diri saya Bu Indri. Saya anak sultan soalnya Bu Indri. Aduh please deh. Kalau belum punya hati seorang hamba gak akan bisa. Yesus hatinya hati seorang hamba. Bayangkan anak Allah, raja dari segala raja, ditendang, diludahi, ditelanjangi. Tetap dia berkata, ampuni mereka Bapa. Nih, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Yang kedua, cinta daripada si jahat juga nih ibu-ibu, hati-hati ya. Yang kedua mari kita lihat, mana dia? Oke. Oh, ya yang kedua coba kita lihat. Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Tapi yang 7 tahun itu dianggap seperti berapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Ibu-ibu, siapa yang gak pengen seperti Rahel? Jujur ya, cantiknya bukan karena dibotok. Cantiknya bukan karena pakai filler. Cantiknya Rahel ini luar biasa loh. Betul? Apalagi kalau orang Israel tuh kalau udah cantik abis gaspol. Itu Israel. Dan bukan hanya cantik, dia dicintai oleh seorang Yakub. Berapa tahun Yakub bekerja untuk mendapatkan cinta Rahel? 14 tahun ibu-ibu. Kalikan aja 14 tahun kali 365 hari, kali 24, kali berapa lagi? Kali 24 jam, kali 60 menit, kali 60 detik. Berapa lama dia bekerja tanpa digaji. Dan dia gak pernah ngeluh loh. Demi untuk mendapatkan cinta Rahel. Harusnya kan mereka ini bahagia kan? Betul? Pasti terbahagia. Apalagi siapa namanya? Yakub ini cucu Abraham. Abraham orang kaya raya. Bapaknya namanya Ishak. Ishak dikatakan sangat amat kaya. Warisannya gila abis Bo si Yakub ini betul. Aman tuh si Rahel, 100 keturunan. Tapi kalau engkau lihat akhirnya. Rahel bahkan matinya di mana? Di tengah jalan. Kalian boleh baca di Kejadian. Sementara Lea matinya bersanding dengan Yakub. Bersama-sama dengan Sarah dan Abraham. Kok bisa? Ini jawabannya. Karena cintanya Rahel beda dengan cintanya Yesus. Mana buktinya? Kejadian 30 ayat 1. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub. Cemburulah ia kepada kakaknya. Lalu berkata pada Yakub, berikan padaku anak. Kalau tidak aku akan mati. Halo ibu-ibu, kalau engkau berkata engkau mengasihi Tuhan. Tapi
tapi engkau sok main ancam. Tidak selamanya engkau doa hari ini Tuhan jawab besok. Ini si Rahel merasa gue udah berdoa. Kurang apa lagi? Ikut mesbah, ikut SSM, ikut pelayanan. Tapi mana sampai sekarang gak dijawab Tuhan oleh doaku. Waktu engkau nuntut Tuhan, Tuhan kalau gak tahun depan beres masalah saya gak mau ikut engkau. Bodoh amat kata Tuhan. Ini Rahel suka main ancam. Ini bukan cintanya Yesus. Yesus gak pernah ancam kita loh. Gak pernah Tuhan bilang, Indri kalau kau tidak bertobat tahun 2000 maka engkau akan hancur gue bikin. No. Tuhan ketemu dengan saya berkata, Indri anakku. Kau memang sudah berdosa tapi sudah minta ampun. Aku pun tegak menghukum tapi jangan buat lagi ya. Beda gak? Beda. Itulah cinta Yesus. Dia selalu berikan kesempatan untuk kita untuk kembali kepada Tuhan. Tapi si Rahel lihat main ancam karena dia merasa dia cantik. Dia keren. Gak mungkin Yakub ini sekarang meninggalkan dia. Tapi matinya kita lihat konyol. Kenapa matinya Rahel konyol? Dia sudah punya anak Yusuf, harusnya kan udah cukup dong. Betul? Minimal punya satu daripada enggak, betul? Ibu-ibu tempat ini kadang-kadang begitu, betul? Memang rumahnya kecil. Tapi rumah saya gak besar Bu Indri. Minimal kamu masih punya rumah. Atau mungkin rumah saya kontrak Bu Indri. Minimal masih saya kontrak. Atau mungkin engkau dalam keadaan sehat tapi engkau tidak punya uang. Minimal engkau tidak stroke. Kalau kita hanya melihat kekurangan kita gak akan pernah bisa bersyukur. Inilah Rahel. Makanya orang-orang gak bisa mengucap syukur. Gak mungkin punya cinta sejatinya Yesus. Yesus dimanapun dia berada selalu mengucap syukur. Gak ada makanan 5 roti dengan 2 ekor ikan. Tuhan aku mengucap syukur padamu. Waktu Lazarus mati orang dikasihnya, Bapa aku mengucap syukur padamu. Di balik ucapan syukur ada perkara yang luar biasa. Di balik engkau hanya menuntut, gak akan terjadi apa-apa dalam hidupmu. Halo? Yesus gak pernah menuntut kita. Hanya kita kadang-kadang gak tahu diri, betul? Halo? 40 tahun loh Tuhan tunggu saya. 40 tahun bukan waktu sebentar loh. Kalau kita mungkin manusia, pokoknya habis kesabaran gua. Lu gak berubah tahun depan, gua akan tinggalin lo. Itu kita. Tapi Tuhan gak seperti itu. Yesus datang ke dunia ini dengan berkata, aku tunggu engkau anakku. Waktu kita datang pada Yesus, dia yang lari kejar kita, dia kasih kita jubah, dia kasih kita cincin, dia kasih kita kasut. Anakku yang hilang sudah kembali, malaikat surga bersorak-sorai. Wow. Itulah Yesus kita. Cinta pertama cinta kristal dari iblis. Jadi selama engkau gampang sensi, aku sayang, aku baik Bu, asal saya jangan disakitin. Saya orangnya oke Bu, asal saya jangan dipermalukan. Makin engkau akan dipermalukan. Makin engkau akan dihina, makin engkau akan tidak dianggap. Karena sebelum engkau lulus di kelas 1, gak akan pernah naik ke kelas 2, percayalah. Yang kedua dikatakan adalah apa? Cinta apa tadi? Cinta apa tadi yang kedua? Ngerti gak sih bahasa Indonesia? Cinta apa yang kedua? Cinta yang nuntut. Halo, kalau engkau hanya nuntut gak bisa. Kadang kala engkau sudah berdoa setahun 2 tahun, engkau gak bisa. Maka ibu-ibu saya kasih tahu ya. Ikut Tuhan gak semuanya mudah. Ikut Tuhan ada air mata? Ada. Maka kata Tuhan, air matamu kusimpan di kirbat. Berarti ada masalah, ada. Kata Yesus, mari datang padaku yang letih lesu berbeban berat. Berarti ada beban, ada. Bebannya bukan ecek-ecek, bebannya berat. Letih lesu sampai capek Tuhan. Bisa, tapi Tuhan bertanggung jawab. Dia katakan, come to me, aku berikan kau kelegaan. Makanya hari-hari ini ibu-ibu, kalau engkau mau menjadi garam dan terang. Di akhir zaman ini, belajar cari firman yang betul-betul komplit. Jangan hanya cari firman susu. Yang semuanya oke-oke aja. Pokoknya kalau ikut Tuhan semuanya oke, semua beres. Utang beres. Anak-anak langsung baru lahir S3. Suami gak akan pernah ceraikan kita. Suami gak akan pernah selingkuh. Itu firman susu. Dan kata Tuhan, karena engkau masih minum susu, engkau anak-anak. Anak-anak gak akan pernah bisa bertahan di akhir zaman ini. 2025 akan banyak tantangan ibu-ibu. PHK sudah menunggu di mana-mana. Belum lagi sekarang akibat peperangan. Belum lagi sekarang tarif daripada Donald Trump. Belum lagi gempa yang ada di mana-mana. Banyak masalah. Tapi kalau engkau hanya Kristen anak-anak gak akan bisa bertahan. Makanya cari firman, jangan hanya ini. Ini apa nih? Anak saya, cucu saya Tobi, dia punya banyak stok kayak gini. Guling. Nina Bobo. Oh Nina artinya apa? Cari firman yang enak-enak aja. Lagi rame-rame di sana, ayo rame-rame ketemu, rame-rame kumpul.
Engkau cari firman untuk mengubahkan karakter kita atau cari rame-rame? Kalau hanya firman yang enak-enak tidak akan dewasa. Percayalah, sometimes firman tuh gak enak kita dengar. Itu gak enak, tapi kalau orang dewasa dia tahu walaupun gak enak tapi karena Tuhan mengasihi aku. Karena Tuhan berkata aku menegur dan menghajar orang yang kukasihi, betul? Jadi kalau engkau masih cari firman yang bantal guling, firman yang... Karena ini untuk bikin orang tidur, betul? Dan iblis akhir zaman ini, dia gak pakai drone ibu-ibu, betul? Udah tahu ceritanya ya. Dia gak pakai drone, mana dia? Aku punya kipas. Oh kipasku gak kebawa, gak kebawa ya? Ketinggalan. Dia gak pakai drone. Dia cukup pakai kipas. Yang penting kan kau masih ibadah. Yang penting kan kau masih baca Alkitab. Yang penting kan masih cari Tuhan. Tapi kalau cari Tuhan yang gak segenap hati. Cinta kita hanya cinta kristal. Cinta kita hanya cinta dengan ancaman. Gak akan jadi apa-apa. Yang ketiga cinta apa? Cinta uang. Dari mana orang ketahuan yang cinta uang? Yang tiap hari diomongin uang terus. Makanya mukanya kayak gini ibu-ibu. Kayak kalkulator. Coba lihat buka kalkulator di sini. Dari pagi sampai malam ngitung aja kerjanya. Ibu-ibu mau bikin suamimu betah di rumah. Jangan asal dia pulang dia omongin listrik, makan. Nanti bagaimana? Hanya uang aja yang kau pikirkan. Orang yang cinta uang tuh kelihatan. Pertama ngomongnya hanya uang. Yang kedua adalah apa? Pelit. Orang yang cinta uang tuh pelit. Dari mana ketahuan pelit? Kalau diajak makan paling suka diajak makan. Teh bayar masuk kamar mandi lama. Pesanannya juga paling mahal, betul. Yang lainnya hanya pesan air putih, dia pesan air jeruk, pesan avokat jus. Luar biasa. Teh pas bayar lama di kamar mandi. Pas mau bayar, aduh jangan dong katanya. Dalam hati, hihi. Orang pelit itu biasanya itu mukanya jelek. Kenapa saya berani berkata begitu? Berbahagialah orang yang memberi daripada yang menerima. Betul? Ada ayatnya, ada. Lebih berbahagia orang memberi daripada menerima. Maka orang yang suka memberi, itu pasti mukanya kinclong. Tapi yang kurang memberi, mukanya kayak kuda Nil. Coba lihat kanan kiri di sini, ada yang kuda Nil? Karena pelit, hati-hati orang pelit gak masuk surga. Bukan gak boleh, tapi Bu Iris saya gak punya uang. Bukan masalah banyaknya. Tapi kalau engkau mau berbagi, itu buktinya engkau tidak cinta uang. Yang keempat, yang daripada iblis adalah apa? Cinta diri sendiri. Apa bukti orang cinta dengan diri sendiri? Masa gak boleh cinta sama diri sendiri Bu Indri? Pengen bergaya, pengen bagus, boleh. Tapi orang cinta diri sendiri dia hanya pengennya pengennya didoakan tapi gak pernah mendoakan orang lain. Pengennya diberkati tapi gak pernah berkati orang lain. Pengennya dikasih tapi gak pernah ngasih orang lain. Pengennya diampunin tapi gak pernah ngampunin orang lain. Pengennya diperhatikan tapi gak pernah perhatikan orang lain. Itu orang yang egois. Amin. Maka nanti waktu mati kita bisa tahu loh. Kalau kita mati gak ada yang datang berarti kita egois sama ini. Tadi saya dengar dari Grace waktu papanya meninggal. Dokter Objin itu yang datang begitu banyak sekali. Berarti papanya banyak memberi. Memberikan nasihat, memberikan kekuatan, memberikan apapun. Memberi bukan hanya uang loh. Termasuk memberikan support, memberikan kekuatan, memberikan doa. Itu orang yang tidak egois. Nah pertanyaan saya ibu-ibu. Sudah berapa tahun engkau sekarang umurnya? Sudah lebih banyak memberi apa menerima? Salah satu memberi senyum. Senyum gak pakai duit kan? Tapi kalau kita ketemu dengan orang sekarang, apalagi lagi sedih. Ibu kuat ya, beda loh. Tapi syukurin. Datang ke sini muka jutek, pulang pun jutek nanti. Mau ngapain kemari? Senyum itu gak pakai duit, tapi senyum itu buat engkau awet muda dan jadi berkat dan Tuhan suka. Amin. Ibu-ibu, ayo. Dikatakan jangan egois. Nah kalau gitu cinta apa yang terakhir Bu Indri? Itulah cinta Lea. Cinta Lea adalah cinta yang bisa bersyukur apapun keberadaannya. Dan kalau engkau lihat setiap dia melahirkan, sekali ini Tuhan pasti membuat suamiku betah dengan aku. Anak kedua, sekali ini Tuhan pasti akan membuat suamiku sayang sama aku. Walaupun gak terjadi. 6 kali dia punya anak laki-laki, tidak pernah dibilang bahwa suaminya sudah berubah. Tetap sekali ini, sekali ini, sekali ini. Tapi pikirannya gak pernah overthinking. Dia gak pernah pikirannya negatif. Dia gak parno sama Tuhan. Akibatnya Yesus lahir dari suku Yehuda. Mau buat sejarah dalam hidup ini ibu-ibu? Gak ada pilihan lain. Belajar dari kasih Yesus. Yesus datang ke dunia ini karena dia mengasihi kita. Karena pilar daripada kekristenan itu bukan karena ke Israel. Bukan karena engkau pakai salib berlian. Pilar kekristenan hanya 2. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sama manusia.
maka kita akan bisa menjadi garam dan terang. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Jadi ingat ya, Natal bukan hanya apa ibu-ibu? Natal bukan hanya diskon. Natal bukan hanya pohon terang. Tapi Natal adalah Tuhan mau ingatkan kembali kepada kasih mula-mula. Kembali kepada kasih-Mu padaku anakku. Amin. Tuhan berkatin. Kita berdiri yuk. Saya undang pemusik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Jadilah garam dan terang. Tanpa kasih gak akan bisa jadi garam dan terang. Dengan kekuatan sendiri gak mungkin jadi garam dan terang. Tapi dengan kasih Kristus memenuhi kita bisa menjadi garam dan terang. Amin. Ada di sini yang mau punya kasih Yesus? Angkat tangan, push your hand. Stop untuk egois ya. Amin. Stop untuk ngancam. Stop untuk seperti kristal. Stop untuk juga hanya all about money. Uang tuh gak dibawa. Tapi kalau kita bisa pakai uang kita untuk menjadi berkat, itu luar biasa. Nyanyikan satu lagu. Yang tadi aja. Nanti baru habis itu saya habisin ya Pak. Ya. Puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Saya minta 2 kali lagi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sekali lagi sama-sama angkat suaramu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh mengajar setiap kami Tuhan. Kami adalah para prajurit-prajurit-Mu, kami mau hidup seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, biar firman-Mu terus menerangi hidup kami dan kami terus menghasilkan buah. Dan buah itu manis untuk kau nikmati Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ada beberapa pengumuman, silakan duduk ibu-ibu semuanya. Sebelum pengumuman saya ingin bertanya, apakah ada yang baru pertama kali datang ke SSM? Boleh tunjuk tangannya. Oh banyak ya, puji nama Tuhan. Selamat datang di SSM ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu yang baru dan yang memang sudah ada di SSM juga semua diundang untuk hadir untuk mengikuti ibadah-ibadah kita selanjutnya. Ada beberapa pengumuman. Ibadah kita selanjutnya. Ini ibu-ibu ada pengumuman yang penting. Karena ibadah kita yang selanjutnya akan diadakan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025. Tempatnya di Jalan Lodaya nomor 42 Bandung. Jamnya tetap jam 10 sampai 11.30 di Cafe Orlin dengan tema Where Are You? Dan kita akan dilayani oleh Ibu Gembala kita
Ibu Indri Pardede Arya. Dicatat ya ibu-ibu ya, tanggal 21 Januari hari Selasa. Bagi yang sudah memfollow IG kita, Sungai Sukacita, juga nanti ada beritanya di sana ya. Jadi ibu-ibu juga yang belum bisa memfollow supaya tidak ketinggalan. Kalau misalnya lupa bisa dilihat lagi. Nah ini ibu-ibu IG kita @SSM Bandung. Jadi ibu-ibu kalau ada yang lupa tanggal berapa, hari apa bisa dilihat di SSM Bandung. Semua informasi tentang SSM ada di sana. Jadi yang belum memfollow silahkan memfollow dulu. Dan kita juga ada YouTube SSM Sungai Sukacita Ministry. Kalau ada yang mau mendengar khotbah yang hari ini atau yang sebelumnya bisa dilihat di YouTube kami. Pengumuman berikutnya. Bagi ibu-ibu yang memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, yang tidak membawa cash bisa ditransfer ke rekening yang ada di layar. Kita punya 2 rekening ya ibu-ibu, ini rekening SSM dan juga ada rekening Sungai Sukacita Peduli. Ya, pengumuman berikutnya. Ibu-ibu ada pengumuman juga. Pada tanggal 9 Desember, hari Senin, kita akan mengadakan baksos ke GBI Cilame. Untuk ibu-ibu yang mau berbagi, untuk saudara kita yang ada di GBI Cilame, dapat menyalurkan ke kotak SSP yang ada di pintu di luar. Jadi nanti kita keluar dari pintu ini, menuju lift, di sebelah kanan ada meja, ada kotak SSP. Ibu-ibu bisa menyalurkannya ke sana. Kotak SSP-nya ada di luar ya ibu-ibu ya. Untuk ibu-ibu yang di penghujung tahun ini mau memberkati sama saudara kita di GBI Cilame dapat memberikannya di meja SSP. Atau bisa mentransfer juga, ibu-ibu bisa mencari para pengerja-pengerja dan bisa menanyakan kepada mereka. Berapapun yang ibu-ibu kasih, saya percaya sangat berarti untuk teman-teman kita di GBI Cilame. Sekian pengumuman. Ya, ibu-ibu mari siang hari ini kita juga akan memberikan persembahan, kita akan memberkati untuk mendukung setiap pelayanan pekerjaan Tuhan di Sungai Sukacita Ministry Bandung. Kami mengundang untuk setiap pelayan persembahan boleh mengambil bagian, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan terima kasih untuk siang hari ini, kami bersyukur dan kami percaya Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2024 ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang sempurna. Dan siang hari ini kami memberi dengan sukacita Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberikan persembahan, kami akan mengundang untuk setiap choir dari ibu-ibu Sungai Sukacita Ministry untuk boleh maju ke depan. Yang tidak mengambil bagian di dalam persembahan, boleh maju ke depan untuk bersama-sama mempersiapkan diri memberikan persembahan pujian. Ya, kami persilakan untuk para pengerja Sungai Sukacita Ministry Bandung boleh naik ke atas panggung. Iya, boleh berikan tepuk tangan dong buat ibu-ibu yang luar biasa. Mereka sudah berlatih. Dan mau menyanyi buat Tuhan Yesus, puji Tuhan. Nomor rekening kita juga ada di layar berikut ini.
Tunggu yang lain ya. Tunggu yang lain. Ya, tunggu. Sebentar. Haleluya, berikan tepuk tangan buat ibu-ibu yang luar biasa. Yang sudah memuji-puji Tuhan pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita akan masuk ke acara candlelight, Bapak Ibu Saudaraku, siapkan lilin yang sudah saudaraku terima tadi begitu. Anda masuk, Anda menerima lilin, kita nyalakan sama-sama saudaraku. Sampai kita terus memuji Tuhan. Kalau boleh lampu boleh dimatikan, para petugas. Ya, dengan hormat, Ibu Pendeta boleh
naik ke panggung, Ibu Indri Pandini. Mungkin saudara ada yang belum terima lilin ini, seperti ini elektrik saudara. Angkat tangan saja, yang belum terima nanti boleh dilayani oleh para petugas. Ya, ada beberapa yang belum menerima lilin, para petugas boleh bantu untuk memberikan lilin. Ya. Mari sambil kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menyanyi Malam Kudus. Teks liriknya ada di multimedia, kita akan sama-sama bernyanyi. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan ini Malam Kudus. Malam Kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kita nyanyi dari awal saudaraku. Malam Kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mari sambil kita angkat tinggi-tinggi lilin kita saudara, katakan sekali lagi. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk kelahiran-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk kedatangan-Mu di hati setiap kami Tuhan. Kami sangat butuh Tuhan Yesus. Karena tanpa Tuhan Bapa, dunia ini semua akan sangat mengecewakan. Ada banyak yang terluka, ada banyak yang sakit, ada banyak yang menderita, ada banyak air mata, ada banyak tidak ada penghargaan, ada banyak hal-hal yang tidak mudah Tuhan. Tapi kelahiran Tuhan membuat kami tenang.
Seperti bayi yang ada dalam palungan yang tertidur nyenyak. Engkau begitu penuh dengan damai Tuhan. Terima kasih kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh Kau angkat menjadi orang-orang yang spesial di mata-Mu. Tuhan Yesus, kami tidak tahu sampai kapan kami ada di dunia ini. Tapi satu hal yang kami tahu, pakailah hidup kami Bapa, untuk kami boleh menjadi Kristus-Kristus kecil yang ada di dunia ini. Orang boleh melihat kasih-Mu ada dalam kami. Orang boleh melihat kesabaran-Mu ada dalam kami. Orang boleh melihat pengampunan-Mu ada dalam kami. Orang boleh melihat kekudusan-Mu ada dalam kami. Karena tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Tapi ada Yesus yang membuat kami berharga. Membuat kami mulia. Buat kami dikasih oleh Bapa. Terima kasih untuk hari yang indah ini Bapa. Terima kasih untuk kami masih boleh sehat untuk merayakan kelahiran-Mu ribuan tahun yang lalu. Bapa, kami menyerahkan semuanya. Teman-teman, sahabat, kakak, adik. Dan juga mungkin tante atau mungkin juga opung yang sudah ada atau oma yang ada di tempat ini. Pakai kami Bapa. WA Singer juga Tuhan, mereka muji menyembah begitu luar biasa, pakai mereka Tuhan. Pengerja-pengerja juga tadi menyanyikan lagu yang begitu luar biasa, pakai mereka Tuhan. Dan aku di sini juga dengan sisterku Ibu Elsa, pakai kami Tuhan sampai Engkau panggil kami dan untuk kembali ke rumah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus baik, terima kasih Allah kami. Mari sahabatku yang kekasih, kita mengangkat tangan, kita akan berikan doa berkat. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang sudah diberkati dan pasti menjadi berkat dan mau menjadi garam dan terang, mau mempraktekkan cinta tanpa syarat Yesus dalam kehidupan keluarga, dalam lingkungan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam gereja, bahkan dalam kota kami di mana Tuhan tempatkan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati. We wish you a Merry Christmas.